Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian SK. Salam setong dulu. Oke sahabat, dimanapun Anda berada. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang tenaga dalam dan juga seperti apa praktiknya gitu. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan tenaga dalam tubuh kita itu tanpa menggunakan amalan. Nah, jadi tenaga dalam itu ada 3 kategori, ada yang menggunakan amalan, ada yang menggunakan pemusatan pikiran, dan ada yang menggunakan pernafasan. Nah, itu macam-macamnya tenaga dalam. Nah, di sini yang saya bahas, saya akan memberikan cara bagaimana mengaktifkan tenaga dalam tubuh kita, tapi tanpa amalan. Biasanya kalau di perguruan yang lain, tenaga dalam yang lain, seperti Al-Hikmah dan lain sebagainya itu menggunakan amalan. Nah, di sini saya memberikan cara mengaktifkannya tanpa amalan. Jadi seperti apa caranya? Jadi mengaktifkan tenaga dalam tanpa menggunakan amalan itu juga ada 3 tahapan. Di tahapan yang pertama itu adalah tahapan meditasi atau pemusatan pikiran. Yang kedua itu ada tahap rasa, istilahnya mulai mengenal rasa, mulai bisa merasakan seperti apa hawa dalam tenaga dalam tubuh kita. Kemudian di tahapan yang ketiga itu adalah tahap praktek, yaitu kita bisa mencobanya. Nah, oke. Jadi tahapan yang pertama itu adalah tahap meditasi. Kita itu perlu meditasi, mengosongkan pikiran kita. Lebih bagusnya meditasi ini dilakukan di malam hari, di tengah malam istilahnya. Kita bisa menggunakan meditasi, yaitu dengan memusatkan pikiran dan merilekskan tubuh. Nah, jadi caranya bisa meditasi itu bisa bersila seperti ini, atau bisa juga duduk seperti ini. Itu cara meditasi, memusatkan pikiran. Nah, ini dilatih terus-menerus. Dilatih setiap malamnya sampai betul-betul dia itu bisa memfokuskan pikirannya. Kemudian setelah tahap meditasi selesai, istilahnya dia sudah bisa memusatkan pikirannya dengan baik. Lalu ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah tahap rasa. Kalau sudah meditasi, kita sudah bisa mulai mengenal rasa. Dan cara menggunakan pengenalan rasa itu bisa kita latih dengan radar tangan. Contohnya seperti ini. Tangan kita hadapkan ini. Lalu kita rasakan ada hawa di tangan kita. Ya seperti yang meditasi tadi. Kita hadapkan, lalu kita fokuskan. Nah, ini kita dorong perlahan seperti ini. Ini akan ada hawa terasa hangat di tubuh kita, di tangan kita seperti ini. Nah, akan ada rasa hangat seperti ini. Terus kita mainkan. Lalu coba yang kanan didorongkan ke yang kiri seperti ini. Dorong terus, dorong. Nah, kalau memang sudah ada rasa, itu pasti mulai ada tekanan. Lalu ganti yang kiri. Dorongkan ke kanan seperti ini. Nah, ini jika ada pergerakan itu berarti sudah bisa menggunakan rasa. Lalu dorong secara bersamaan seperti ini. Nah, tahan, dorong lagi. Ini pasti ada penekanan, istilahnya ada tolak, seperti istilahnya ada magnet gitu.
Jadi begini. Itu cara melatihnya. Itu dilakukan jangan hanya satu kali, tapi terus dilatih berulang-ulang. Nah, setelah kita begini bisa, istilahnya mengenal rasa bisa fokus, lalu baru kita ke tahap ketiga, yaitu tahap praktek. Cara prakteknya seperti apa? Kita cari orang yang bisa diajak kolaborasi, istilahnya bisa diajak untuk latihan. Nah, orang yang bisa diajak latihan itu adalah orang yang bisa mengatur emosinya. Nah, seperti orang-orang yang sudah memiliki karomah atau silat goib, atau mungkin dia itu sudah bisa mengatur emosi dengan emosi tinggi. Istilahnya dia itu dalam memukulnya itu serius, memang betul-betul. Nah, itu bisa kita latihan. Kita coba latihan menahannya dengan tenaga dalam diri kita. Tapi tidak semua yang kita lakukan itu berjalan dengan mulus. Itu perlu ada tahapannya. Nah, jadi kalau percobaan pertama belum bisa, coba lagi, coba dan seterusnya, insya Allah pasti bisa. Ingat, jangan pernah menyerah. Seperti dalam hadis, man jaddah wajaddah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya di dalam tubuh kita ini sudah ada tenaga dalam masing-masing. Cuman ada cara-caranya untuk mengaktifkannya. Oke. Jadi cukup itu saja. Istilahnya cara mengaktifkan tenaga dalam tanpa amalan versi saya. Jadi banyak versi-versi yang lain, dan juga ini versi saya. Kalau mau diikuti silahkan, kalau mau dicoba bisa dicoba di tempat Anda, silahkan. Oke, mungkin cukup itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, ingin bertanya-tanya tentang tenaga dalam, tentang pencak silat, tentang lain sebagainya, kalau saya bisa, saya pasti jawab atau saya akan buatkan videonya. Nah, kalau saya tidak bisa, saya tidak akan buatkan, karena saya tidak akan menjelaskan apa yang tidak saya tahu. Dan juga saya tidak akan mencontohkan apa yang tidak pernah saya pelajari. Tapi karena saya tahu dan saya pelajari, makanya bisa saya jelaskan dan saya contohkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.